Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda semuanya, hari ini kita dipertemukan kembali pada pembelajaran setelah kita melaksanakan ujian tengah semester dan sudah memasuki materi pada minggu lalu, yaitu mengenai tata rias. Pada minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan materi tata busana. Masih termasuk ke dalam unsur-unsur tari dan elemen-elemen komposisi tari. Kita masuk pada pengertian tata busana. Kata busana diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu busana. Namun dalam bahasa Indonesia terjadi pergeseran arti busana menjadi padanan pakaian. Meskipun demikian, pengertian busana dan pakaian merupakan dua hal yang berbeda. Busana merupakan segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut hingga sampai ke ujung kaki. Busana ini mencakup busana pokok atau pelengkap, milinetis, dan aksesoris. Dan tata riasnya busana yang dipakai dapat mencerminkan kepribadian dan status sosial si pemakai. Selain itu, busana dipakai juga dapat menyampaikan pesan atau image kepada orang yang melihat. Selanjutnya yaitu masuk kepada fungsi tata busana. Yang pertama yaitu mencitrakan keindahan penampilan. Yang kedua, membedakan satu pemain dengan pemain lain. Yang ketiga, menggambarkan karakter tokoh. Yang keempat, memberikan efek gerak bermain. Yang kelima, memberikan efek dramatik. Yang keenam, menentukan daerah asal tari. Nah, jadi yang Ibu sebutkan dari fungsi tata busana tersebut adalah fungsi dari 6 ke 6-nya. Dapat Anda lihat dan pahami bahwa busana itu sangat penting dalam sebuah tarian atau penampilan. Selanjutnya yaitu tujuan tata busana. Tujuan tata busana membantu penonton agar mendapatkan suatu ciri atas pribadi pemain, membantu memperlihatkan adanya hubungan peranan yang satu dengan peranan yang lain, misalnya sebuah seragam kesatuan. Itu tujuan dari tata busana. Selanjutnya, bahan dan peralatan tata busana. Yang pertama itu ada bahan alami. Bahan yang berasal dari tumbuhan. Bagian yang bisa dipakai untuk bahan busana adalah daun, batang, dan kulit kayu. Dapat Anda lihat pada slide Ibu. Yang gambar pertama ada busana dari bahan daun. Yang kedua ada busana dari bahan batang. Dan gambar ketiga ada busana dari bahan kulit kayu. Selanjutnya yaitu bahan tekstil. Bahan utama pembuatan busana. Tekstil sebenarnya juga berasal dari bahan-bahan alami, baik dan serat tumbuhan maupun serat binatang, seperti wol, sutra, combat. Perkembangan tekstil berpengaruh besar pada model busana dalam setiap periode. Nah, dapat Anda lihat, pakaian yang Anda pakai sehari-hari ini adalah bahan tekstil, seperti seragam sekolah. Contohnya pada gambar di slide Ibu, busana dari bahan wol, busana dari bahan combat, busana dari bahan sutra. Itu contohnya ya Ananda. Selanjutnya yaitu peralatan tata busana. Yang pertama gunting. Gunting itu terbagi lagi. Ada gunting kam, ada gunting benang, ada gunting listrik. Yang kedua yaitu penggaris. Yang ketiga yaitu pencabut benang. Yang keempat jarum. Yang kelima mesin jahit. Yang keenam setrika. Dan penusuk jahit. Seperti yang Anda lihat pada gambar-gambar yang sudah ada pada PowerPoint Ibu. Selanjutnya yaitu macam-macam busana. Yang pertama yaitu busana historis.
Bentuk busana pentas yang spesifik untuk periode-periode berdasarkan sejarah dari kejadian lakon. Misalnya busana zaman Napoleon adalah serba ketat untuk pria dan menjurai di atas lantai dengan rumbai dan rampel meriah bagi wanita. Busana pentas kerajaan Majapahit akan berbeda dengan kerajaan Mataram. Itu dari macam-macam busana ya, yaitu busana historis. Selanjutnya yaitu ada busana modern. Bentuk busana pentas yang digunakan tak berbeda dengan pakaian yang digunakan sehari-hari di masyarakat. Nah, seperti yang Anda pakai sehari-hari, itu dapat dikatakan busana modern. Misalnya Anda pergi jalan atau Anda pergi pesta. Nah, dapat Anda lihat pada gambar-gambar yang Ibu contohkan. Selanjutnya yaitu busana tradisional. Bentuk busana yang menggambarkan karakteristik spesifik secara simbolis dan distilir. Busana seperti ini seringkali berlatar belakang sejarah terutama yang berhubungan dengan karakter tradisional, periode dan tempat yang khusus. Nah, ini contoh dari busana tradisional Minangkabau. Jadi pada zaman dahulu itu biasanya orang Minangkabau itu memakai baju kurang ya. Nah, itu dinamakan juga busana tradisional. Contoh pada gambar ini ya Nanda. Selanjutnya yaitu busana nasional. Busana yang menggambarkan secara khas dari suatu negara dan yang bersangkutan secara historis dan nasional. Misalnya busana tentara Jerman zaman Nazi atau tentara Jepang di Perang Dunia II. Nah, dapat dilihat kan busana tentara Jepang zaman Nazi. Ini contohnya. Dan busana tentara Jepang Perang Dunia II. Ini contoh busana yang mereka pakai pada saat itu. Selanjutnya yaitu tata pakaian terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pakaian dasar. Sebagian dasar sebelum mengenakan pakaian pokoknya misalnya setagen, korset, rok dalam, dan strapless. Nah, ini contoh dari pakaian-pakaian dalam, setagen, korset, rok dalam, strapless, yang biasa sering kita gunakan pada keseharian atau saat kita bepergian. Selanjutnya yaitu pakaian kaki. Pakaian yang dikenakan pada bagian kaki misalnya bingle atau gelang kaki, kaos kaki, dan sepatu. Nah, ini sudah lumrah atau sering sekali kita pakai pada keseharian ya Ananda. Bingle, kaos kaki, dan sepatu. Selanjutnya yaitu pakaian tubuh. Pakaian pokok yang digunakan pemain pada bagian tubuh mulai dari dada sampai pinggul. Misalnya, kain, rok, kemeja, rompi, ampo-ampo, simbar dada, selendang, dan seterusnya. Nah, itu dinamakan pakaian tubuh. Dapat Anda lihat pada gambar-gambar contoh-contoh yang sudah Ibu perlihatkan. Ini rompi, dan bagian tengah ada ampo-ampo, ada simbar dada. Nah, sekian materi kita mengenai tata busana, pengertian, fungsi, dan tujuan, dan beberapa contoh-contoh dari busana. Sekian dan terima kasih pada pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.